Hai teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya akan membuat video tentang simulasi dan permodelan metode Monte Carlo. Oke, perkenalkan nama saya William Daniel Tampu Bolon, NPM 19110007 dan teman saya Juan Felix SM Sialoho dengan NPM 18110395. Kami berdua dari Universitas Budi Dharma Medan. Oke, simak baik-baik ya. Metode Monte Carlo merupakan bentuk simulasi probabilistik di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi atau acak. Proses acak ini melibatkan suatu distribusi probabilitas dari variabel data yang dikumpulkan berdasarkan data masa lalu maupun distribusi probabilitas teoritis. Metode Monte Carlo 1. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. 2. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan atau eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak. 3. Sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. 1. Membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. 2. Membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. 3. Menentukan interval angka random untuk tiap variabel. 4. Membuat angka random. 5. Membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Tahapan metode Monte Carlo yaitu mendefinisikan distribusi probabilitas yang diketahui secara pasti dari data yang didapatkan dari pengumpulan data di masa lalu. Variabel yang digunakan dalam distribusi harus disusun distribusi probabilitasnya, yaitu 1. Mengkonversikan distribusi probabilitas ke dalam bentuk frekuensi kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif ini akan digunakan sebagai dasar pengelompokan batas interval dari batasan acak. 2. Menjalankan proses simulasi dengan menggunakan bilangan acak. Faktor-faktor yang sifatnya tidak pasti sering sekali menggunakan bilangan acak untuk menggambarkan kondisi yang acak akan memberikan gambaran dari variasi yang sebenarnya. Tahapan metode Monte Carlo. Analisis yang dilakukan dari keluaran simulasi sebagai masukan bagi alternatif pemecahan permasalahan dan pengambilan kebijakan. Pihak manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sedang terjadi dengan hasil. Oke, dalam tahapan metode Monte Carlo yaitu ada diagram simulasi Monte Carlo. Oke, yang pertama itu munculnya masalah, terus melaju ke model. Nah, itu disebut konsepsi. Di dalam model terdapat parameter, variabel, dan hubungan. Oke. Kedua, dia turun mengembangkan distribusi ke frekuensi kumulatif atau teori probabilitas juga. Kemudian mengarah ke mengubah frekuensi distribusi ke frekuensi kumulatif. Menuju kembali ke mode simulasi yaitu jumlah random. Turun lagi menilai model strategi. Kemudian turun lagi model perlu ditambah atau diperbaiki. Baru kita mengambil keputusan. Oke, jika iya maka kembali lagi ke munculnya masalah. Oke, contoh penyelesaian. Nah, kali ini kita membuat contoh soal. Oke, sebuah toko buku memperkirakan permintaan buku perharinya menurut suatu pola distribusi sebagai berikut. Kali ini kita membuat tabel nomor urut permintaan dan frekuensi. Nomor urut 1 permintaannya ada 5, frekuensinya ada 10. Nomor urut 2 permintaannya ada 4, frekuensinya ada 10. Nomor urut 3 frekuensinya ada 8, frekuensinya ada 15. Frekuensi 4 permintaan ada 7, frekuensinya ada 20. Nah, nomor urut 5 permintaannya ada 6, frekuensinya ada 30. Nomor urut terakhir yaitu 6, permintaannya ada 9 dan frekuensinya ada 15. Jumlahnya yaitu 100. Oke. Nah, di sini
frekuensi tidak boleh melebihi dari 100, tetapi boleh kurang, yaitu di bawah 100 gitu. Oke, kita lihat apa yang ditanya. Dari masa lalu, pengusaha buku ini hendak memperkirakan pola permintaan dalam kurun waktu 6 hari di bulan berikutnya agar dapat mempersiapkan jumlah buku dalam tokonya. Cara penyelesaian, langkah pertama kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita harus membuat tabel dulu. Oke, setelah membuat tabel, kita harus mengisi keterangan nomor, frekuensi, serta distribusi frekuensi. Nomor urut 1 frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10. Kenapa 0,10? Karena 10 dibagi 100 hasilnya sama dengan 0,10. Jadi seperti itu kira-kira mencarinya. Oke. Nah, nomor urut 2 juga begitu. Frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10. Nomor urut 3 frekuensinya 15, distribusi frekuensinya 15. Begitu selanjutnya sampai nanti jumlah keseluruhan itu harus mendapat 1,00 atau 1. Oke. Cara penyelesaian langkah kedua yaitu membuat distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian kita membuat tabel, yaitu di dalam tabel terdapat nomor, frekuensi, serta distribusi frekuensi dan distribusi kumulatif. Oke, di nomor 1 frekuensinya 10, distribusi frekuensinya 0,10, distribusi kumulatif 0,10. Di nomor urut 2 frekuensinya 10, distribusinya frekuensinya 0,10, distribusi kumulatifnya 0,20. Kenapa bisa 0,20? Karena distribusi kumulatif ditambah dengan nomor urut yang di bawah distribusi frekuensi. Contohnya, distribusi kumulatif nomor urut 1 0,10, distribusi frekuensi nomor urut 2 0,10. Maka hasil distribusi kumulatif nomor 2 yaitu 0,20. Begitu seterusnya. Seperti contoh nomor 3 juga, frekuensinya 15, distribusi frekuensi 0,15, distribusi kumulatif 0,35. Karena 0,20 ditambah dengan 0,15 maka hasilnya 0,35. Begitu seterusnya. Oke. Langkah ketiga, kita harus menentukan interval angka. Nomor urut 1 frekuensinya 10, distribusi kumulatifnya 0,10, interval angkanya dari 0 sampai 10. Nomor urut 2 frekuensinya 10, distribusi kumulatif 0,20, interval angka dari 11 sampai 20. Nah, nomor urut 3 frekuensinya 15, distribusi kumulatifnya 0,35, yaitu interval angkanya 21 sampai 35. Distribusi nomor urut 4 frekuensinya 20, distribusi kumulatifnya 0,55, yaitu interval angkanya 36 sampai 55. Nomor urut 5 frekuensinya ada 30, distribusi kumulatifnya ada 0,85, interval angka ada 56 sampai 85. Nah, nomor urut terakhir frekuensinya ada 15, distribusi kumulatifnya ada 1, 1,00, interval angka dari 86 sampai 100. Langkah keempat, kita diberikan 6 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 6 hari, yaitu angka 52, 17, 90, 05, 28 sama 12. Oke. Nah, di langkah terakhir yaitu langkah kelima, cara penyelesaiannya, hari ke-1 angka acaknya nomor 52, permintaan harian yang disimulasikan itu 5. Hari kedua angka acaknya 17, permintaan harian yang disimulasikan ada 4. Dan hari ketiga angka acaknya ada 90, angka permintaan harian yang disimulasikan ada 8. Seterusnya sampai di hari ke-6 nantinya angka acak ada 12, permintaan harian ada 9. Maka keseluruhannya itu di total
di permintaan harian ya yang disimulasikan itu, jadi hasilnya 39. Nah, nanti hasilnya 39 dibagi 6, yaitu 6 hari, sama dengan 6,5 permintaan harian rata-rata. Itulah hasil dari metode atau contoh soal kali ini dengan menggunakan metode Monte Carlo. Demikianlah video ini dibuat. Mohon maaf bila ada yang salah. Selamat apa ya?